Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, alhamdulillah berkat doa dari saudara-saudara, Bu Iin ini yang kemarin menderita penyakit kanker otak, alhamdulillah berkat dukungan dan bantuan doa dari saudara-saudara, alhamdulillah Bu Iin sekarang sembuh. Saya sedikit akan menerangkan masalah kanker. Kanker itu apa sih? Kanker adalah kelainan sel atau kelainan daripada organ tubuh yang mana organ tubuh tersebut dia tumbuh sel yang sel tersebut dia berdiri sendiri. Jadi darah itu tidak mengalir dengan semestinya, tapi darah dan vitamin tersebut mengalir atau terhalang oleh sel yang jahat. Karena sel yang jahat itu bagaikan benalu, seperti benalu-benalu di pohon. Dia menyerap nutrisi atau vitamin-vitamin pohon dan dia akan hidup. Begitu pula sel kanker. Kanker adalah tumor. Tumor yang ganas itu disebut kanker. Tumor itu apa sih? Tumor itu sebuah benjolan di organ tubuh manapun, itu disebut tumor. Adapun tumor yang ganas itu dinamakan kanker. Penyebab kanker itu lain-lain. Yang pertama bisa juga karena makanan. Makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet yang berlebih itu juga menyebabkan tumbuhnya sel kanker atau tumor. Yang kedua adalah karena genetik atau keturunan. Keturunan atau genetik dari orang tua atau mbah itu juga anaknya itu kemungkinan besar juga menderita penyakit kanker atau tumor. Ini yang merawat ini di pengobatan saya, ini Bu Jumi ya, itu dia keturunannya, ini ibunya itu kena penyakit kelenjar tiroid, punya anak 8, ini hampir semuanya kena penyakit tumor, kena penyakit kanker. Yang pertama adalah Bu Jumi yang merawat di sini. Kalau ada orang yang menginap, ya memberi makan dan juga membantu saya.
membantu saya untuk minyak semprot, minyak ajaib. Apabila ada pasien yang punya keluhan pas saya tinggal ke rumah atau pulang, itu kalau ada keluhan langsung Bu Jumi bisa menggantikan saya untuk menyemprot dengan minyak matahari, minyak ajaib. Itu dari keturunan, itu Bu Jumi kena penyakit kanker payudara, alhamdulillah sembuh. Nah, terus suaminya, kalau suaminya stroke, alhamdulillah juga sembuh. Lalu karena berterima kasihnya, dia mengabdi di sini. Adiknya, ini awalnya ibunya punya kelenjar tiroid. Adiknya Bu Jumi itu kena kanker otak. Karena mungkin dia sudah pasrah, dia rumahnya Jepara, disuruh berobat di sini. Karena sudah berobat tempat lain, masalahnya pada waktu itu saya baru mendirikan pengobatan, dia tidak berobat di sini. Akhirnya memang qadarullah dia meninggal. Itu yang kanker otak. Terus adiknya lagi namanya Solikin. Kemarin mempunyai kanker prostat, berobat di sini, alhamdulillah sembuh. Adiknya lagi punya penyakit kanker prostat, namanya yang dia untuk madai jamu di tempat saya, itu namanya lupa saya itu, Mas. Itu juga kena kanker prostat. Yang Mbak Ayu kakaknya perempuan itu juga kena penyakit kemarin kanker payudara. Alhamdulillah berobat di sini, alhamdulillah sembuh. Jadi itu saya katakan genetik. Bahkan keponakannya itu kembar laki-laki kena kanker otak. Kanker otak karena mungkin berbagai macam masukan dari keluarganya, berobat di sini, di sana, di sini, di sana, dia tidak istiqomah. Mungkin dari masukan dari saudaranya harus berobat ke sana, berobat ke sana terus. Yang satu, yang kembar itu, yang satunya meninggal karena menderita penyakit kanker otak. Terus saya terangkan penyebab ketiga. Penyebab ketiga adalah faktor kecelakaan. Jadi faktor kecelakaan juga bisa menyebabkan kanker. Contohnya ada anak kecil jatuh entah jatuhnya miring atau terlentang. Itu kalau anak punya putu kecil ya, pas jatuh dia langsung diwijak gini, atau sini kenapa? Biar langsung mengalir lagi, darah tidak mengendap. Insya Allah dengan cara seperti itu penyebab kanker otak sangat kecil sekali. Kadangkala kanker otak itu penyebabnya rata-rata itu karena selain keturunan ya, itu kecelakaan. Terus bagaimana cara menanggulangi kanker otak? Menanggulangi semua kanker, bukan kanker otak. Semua kanker, tumor dan kanker. Yang pertama adalah menghindari makanan-makanan yang berlemak tinggi. Contohnya daging sapi, daging kambing, seafood itu udang, kepiting, cumi, dan juga kerang. Pokoknya makanan-makanan yang berlemak tinggi. Pernah ada teman saya sebelum saya menjadi pengobat, itu punya teman, itu namanya Bu Nawangsih. Beliau almarhumah, sekarang sudah meninggal. Dia berobat
di rumah sakit. Ya, kata dokter, pantangannya apa yang tidak boleh dimakan Bu Nawang, karena dia bertamu di tempat saya. Kata dokter, apa yang tidak boleh dimakan? Katanya semua jenis ikan itu disuruh menghindari dulu. Itu Bu Nawang kena penyakit kanker serviks. Semua jenis ikan, semua ikan. Jadi semua protein hewani itu tidak bisa, jangan dimakan dulu. Itu bisa diganti dengan protein nabati, termasuk ya tempe, tahu dan sebagainya. Itu boleh, berarti meninggalkan protein hewani. Dengan cara meninggalkan makanan-makanan yang berlemak tinggi, maka tumor atau kanker tersebut tidak cepat untuk berkembang. Tapi kalau dimakan daging, seafood dan sebagainya, tumor atau kanker itu cepat berkembang, cepat membesar. Terus yang kedua, karena saya adalah seorang terapis, seorang pengobat atau seorang tabib, maka penanganan yang kedua adalah harus diterapi. Saraf-saraf yang berhubungan dengan, yang pertama adalah organ tubuh. Organ tubuh mana? Organ tubuh bagian kepala. Maka yang kita terapi adalah organ tubuh bagian kepala. Saraf organ tubuh bagian kepala, bukan langsung kepalanya, tapi ujung saraf, termasuk di kaki, di tangan, begitu. Kalau di kepalanya, justru kanker atau tumor cepat membesar. Itu ibarat kanker atau tumor tersebut ibarat adalah bisul. Bisul itu kalau dipijat itu bukannya kempes, tapi malah menjadi, ya Bu ya. Bisul atau udun itu kalau dipijat itu bukannya kempes, malah jadi. Jadi untuk nerapi saraf-saraf bagian kanker itu bagian mana? Bagian kepala, itu saraf ujung bagian kepala. Jangan kepalanya, tapi saraf-saraf ujungnya, jari-jari tangan, kaki, telapak tangan, telapak kaki. Kalau bagian dada termasuk payudara, itu bagian kaki yang mana berurusan dengan dada atau payudara atau tangan. Setelah itu kita terapi terus menerus rutin sampai tumor atau kanker itu tidak berkembang lagi. Tidak berkembang. Dengan terapi pun alhamdulillah banyak juga yang sembuh, tapi lebih baik adalah ditambah lagi adalah obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal yang mana obat tersebut bisa menghalau, bisa mematikan saraf tumor atau kanker. Nah, dengan cara seperti itu, insya Allah bagaimanapun tumor atau kanker apapun, kanker payudara, kanker serviks, kanker otak, dan di mana saja letaknya kanker tersebut, dengan cara-cara itu insya Allah kanker tersebut atau tumor akan sembuh. Ini buktinya Bu Iin waktu di rumah sakit ya, bukan main, sakitnya sudah tidak tertahan Bu ya. Alhamdulillah dengan cara-cara itu, alhamdulillah Bu Iin diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak lupa dari dukungan dari saudara-saudara, bantuan doa dari saudara-saudara. Alhamdulillah Bu Iin diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di sini saya juga tidak hanya menggunakan itu, tambah lagi yaitu yang belum dimiliki oleh orang-orang, terapi banyak orang yang menggunakan makanan
yang dipacu atau yang dihindari sudah banyak. Terus yang ketiga saya menggunakan semprot minyak semprot yang saya rancang untuk membunuh tumor dan kanker. Artinya bagaimana? Minyak semprot atau minyak matahari tersebut memang saya rancang untuk minyak sebagai penghidup saraf dan juga otot. Karena terjadi tumor dan kanker itu ada saraf-saraf yang tersumbat, sehingga saraf yang tersumbat itu darah vitamin itu mengendap dan menjadikan kalau negara dia menjadikan negara sendiri. Dia menjadikan negara sendiri seperti itu, membesar disuplai dengan vitamin-vitamin yang tersumbat di situ. Dengan izin Allah, saya membuat atau menciptakan minyak matahari, minyak saraf. Alhamdulillah, penyakit tumor, kanker, jantung, gagal ginjal, emah, dan lain sebagainya, dengan izin Allah saya semprot dengan minyak matahari atau minyak saraf, alhamdulillah sembuh. Ini saya terapi, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tangan ini termasuk bagian saraf itu dada ke atas. Sakit kepala itu bisa diterapi melalui tangan. Gitu. Kalau bagian dada ke bawah itu tidak bisa, karena saraf tangan adalah untuk dada ke atas, yaitu mulai jantung, lambung, ya katakanlah jantung, terus yang bagian ke atas sampai otak, tidak bisa tidur dan sebagainya, itu bisa diterapi melalui tangan. Tapi kalau kaki itu seluruh tubuh. Maka dari itu dulu guru saya mengatakan, kalau kamu melihat pohon itu layu, maka jangan kamu siram dulu daunnya. Coba lihat dulu akarnya. Mungkin kekurangan air, kalau kekurangan air siram. Mungkin akarnya tersebut dimakan rayap. Kalau dimakan rayap, ya rayapnya diobati. Rayapnya dihilangkan. Mungkin juga karena jamur. Kalau karena jamur, maka jamurnya harus dipotong. Akarnya harus dipotong, ya karena jamur, dibersihkan. Begitu pula manusia. Apabila kamu melihat manusia atau orang itu sakit, maka lihatlah akarnya, artinya lihatlah telapak kakinya. Di situ akan menunjukkan penyakit-penyakit tersebut. Jadi untuk terapi di bagian telapak kaki itu akan tahu segala macam penyakit yang ada di organ tubuh. Saya juga sangat terima kasih atas bantuan doa dari saudara-saudara Bu Iin ini. Alhamdulillah, penyakit yang benar-benar ganas seperti itu, alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di belakang ini ada benjolan di sini. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh, sudah tidak ada benjolan lagi. Dan dulu waktu saya semprot pertama kali sampai gedeter seperti itulah, gedeter saking panasnya. Alhamdulillah semprot sudah tidak merasakan panas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dibuka, Bu. Ini saya gundul ini untuk memudahkan minyak matahari untuk disemprotkan di kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bu Iin dulu untuk mengingat, untuk bicara itu blank. Sudah kadang nyambung, kadang enggak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nyambung sekarang. Enggak boleh dipijit kepalanya, enggak boleh. Karena dipijit kepalanya itu bagikan bisul atau udun justru bukannya sembuh, tapi malah dia akan hidup kembali, akan membesar. Nah, ini minyak matahari adalah yang saya rancang untuk membunuh sel tumor atau kanker, ya, membunuh tumor atau kanker, dan juga saraf-saraf untuk menghidupkan saraf dan juga otot termasuk stroke, jantung, terus ginjal sampai gagal ginjal. Dengan izin Allah, alhamdulillah sembuh. Itu di YouTube saya sebelumnya, mulai penyakit gagal ginjal, tumor, kanker, jantung, termasuk lambung, infeksi ginjal dan sebagainya. Alhamdulillah saya semprot seperti ini, dan juga saya terapi. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah memberi kesembuhan. Tapi tidak lupa memang dari support dan dukungan dari saudara-saudara, bantuan doa, alhamdulillah sangat membantu sekali bagi saya untuk pengobatan tersebut. Ini saya dulu kalau saya seperti ini tidak kuat, benar-benar tidak kuat, Bu Iin. Panas, Bu? Nah, tidak, sekarang saya semprot sudah tidak panas. Artinya sel tumor dan kanker alhamdulillah sudah hilang, sudah sembuh. Tapi ini jangan buat mikir dulu yang berat-berat. Kalau buat mikir yang berat-berat itu nanti masih terasa sekali. Jadi dilatih sedikit-sedikit, insya Allah nanti untuk memikir pulih kembali, insya Allah. Tapi waktu sekarang ini ya mikir sedikit-sedikit, orang kok tidak mikir gimana, tapi tidak boleh mikir yang banget tidak boleh ya. Maka dari itu alhamdulillah berkat dukungan dan bantuan doa saudara-saudara, Bu Iin sekarang sudah sembuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.